Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu yang berbahagia, kita lanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah pada siang ini telah sampai pada surat Al-Baqarah ayat 246. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala hal asaytum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bidzalimin. Tarik nafas dulu. Ya. Ibu-ibu yang berbahagia, kita lihat dulu artinya baru kita jelaskan tafsirnya. Allah berfirman, Alam tara ilal malai. Apakah kalian tidak melihat kepada pemuka-pemuka? Apa itu pemuka-pemuka? Tokoh, pemimpin, orang yang di depan. Nah, jadi ini pemuka-pemuka dulu. Depan. Pemuka-pemuka, pemimpin. Pemimpin siapa nih? Bani Israel. Siapa itu Bani Israel? Ini sudah kita jelaskan. Bani itu apa? Keturunan. Israel? Bukan. Israel itu nama orang, nama nabi. Israel ini nama lain dari Nabi Ya'qub.
Jadi Israel ini nama lain dari Nabi Yakub. Nabi Yakub. Jadi Bani Israel itu maksudnya adalah keturunan dari Nabi Yakub. Paham ya? Yakub itu ayahnya siapa? Ishak. Berarti Yakub ini cucunya siapa? Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak 2 orang. Satu bernama Ismail dari istri Siti Hajar. Kedua bernama Siti Sarah. Lahir anak Ishak. Yang mana istri pertama, mana istri kedua? Ya, ya, ya. Ya, betul. Jadi Siti Hajar istri kedua, Sarah istri pertama. Ya. Sudah ya. Jadi Yakub ini siapa? Anaknya Nabi Ishak, cucunya Nabi Ibrahim. Yakub. Nah tadi nama lain dari Yakub Israel. Bani itu keturunan. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa sampai kepada Nabi Isa itu semuanya Bani Israel. Ingat ya. Sejak Nabi itu kan anunya kan istilahnya induknya, keturunannya itu kayak Nabi Yakub tadi, atau dengan kata lain Nabi Israel. Bani itu keturunan. Ya, Yakub punya anak yang jadi nabi. Cepat sikit ni, cepet ni. Yusuf, Ayub, Musa, Harun, Zulkifli, sampai itu semuanya sampai kepada Musa, Isa, Yusuf, Ayub, Yakub, Yusuf, anaknya Nabi Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Yahya, Zakaria, Yahya, Isa, Musa, Daud, Musa, Harun, Zulkifli, ya, dan seterusnya Yahya, Zakaria, Yahya, Isa. Itu semuanya Bani Israel. Yang bukan Bani Israel adalah Nabi Muhammad, garis keturunannya ke Nabi Ismail. Tapi yang paling batat juga, paling banyak diturunkan Nabi, tapi paling bandel. Tidak ada manusia yang pernah dikutuk jadi kera kecuali Bani Israel. Tidak ada yang disuruh bertobat dengan membunuh diri kecuali Bani Israel. Coba kalau umat Islam disuruh bertobat dengan membunuh diri, ada yang mau tobat? Paling mudah tobatnya umat Islam. Bagaimana tobatnya umat Islam? Bertobatnya umat Islam itu cuma satu, yang lainnya cuma tambahan. Pokoknya cuma satu. Apa? Menyesal.
Maka kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nadamatu taubatun. Menyesal itu bertobat. Yang lain cuma tambah saja. Wa man taba wa amilus solihah, ya. Fa man taba min ba'di dzulmi wa aslaha, itu hanya tambah saja. Barang siapa yang bertobat kemudian memperbanyak amal soleh, barang siapa yang bertobat, ya, kemudian dia memperbaiki diri, itu hanya tambahan. Inti yang paling utama apa tadi? Menyesal. Apa maksudnya menyesal? Kita tobatnya aneh. Pagi tobat, siang kumat lagi, tengah malam nanti karena mati lampu tobat lagi, begitu hidup lampu mulai lagi. Jadi kata Nabi, an-nadamatu taubatun, menyesal itu bertobat. Itu intinya, yang lain cuman penyempurna aja. Apa maksud menyesal? Ya nggak mengulangi lagi. Saya tobat dari selingkuh misalnya. Tobat dari selingkuh. Begitu jumpa, apa kabar Dinda? Yuk kita. Itu berarti dia nggak tobat tuh. Makanya dia tobat itu menyesal. Udah tutup riwayat. Tobat dari riba. Jahit mulut, itu baru. Tapi kalau tobatnya ya lip-lap istilahnya. Kalau istilahnya apa lip-lap itu apa? Lip-lap. Lip-lap apa? Apa lip-lap? Ada orang Aceh sini. Orang Aceh semua, tapi lip-lap enggak tahu. Apa lip-lap? 3 tepu. Tobat terkejut-kejut. Mangat temon bu tobat. Ana mangat temon bu kan pepep le. Tapi kalau tobat, an-nadamu taubatun, menyesal itu bertobat kata Nabi. Menyesal artinya tidak mengulangi lagi. Paham ya? Yang lainnya hanya penyempurna. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha wa man taba wa amila sholihah dan lain-lainnya. Paham ya? Nah, jadi kita kembali lagi tentang pemuka Bani Israel. Sudah jelas siapa itu Bani Israel? Siapa? Itu dia. Keturunan Nabi Yakub. Ada kol-kolahnya, Bu. Yakub. Ya, udah jelas dulu ya. Nah, kita lihat lagi. Alam tara ilal mala'i min bani Israel. Apakah kalian tidak melihat, kata Allah? Itu istifham, bertanya. Apakah kalian tidak melihat kepada pemuka Bani Israel? Min ba'di Musa, setelah Musa nggak ada lagi. Berarti nabi lain dari Bani Israel, cuma tidak disebutkan dalam ayat dan hadis siapa nama nabi tersebut. Cuma disebutkan saja nabi. Disebutkan juga nabi. Makanya ada para ulama ahli sirah mengatakan nabi itu banyak, cuma yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu 25, dalam ayat dan hadis 20, tapi nabi banyak. Paham ya? Yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis 25. Apa saja? Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Kok nyanyi ya,
Itu ya, karena ada nasyidnya tuh. Ibu ya. Iya, dulu juga saya belajar, dulu orang-orang belajar ngaji itu ya, itu pakai irama, menghafal huruf jaiyah pakai irama. Abantasa jaha dan daraza sasoso doto do'afaka ngafako kalamanawa ayat. Wassalam. Jadi dengan irama jadi cepat teringat. Kalau nenek-nenek nggak cocok lagi lagu itu, ya nggak cocok lagi, ya karena terlalu banyak udara keluar, udah nggak pas lagi. Udah metik ya. Tahu apa itu metik? Hah? Nggak ada. Tunggu. Ya. Idqalu li nabi, ketika pemuka Bani Israel tadi setelah Musa, jadi Bani Israel dia bilang kepada pemuka kaumnya setelah Nabi Musa, apa perkataan mereka? Idqalu li nabiyyin, ketika mereka berkata kepada seorang nabi, ya, tapi tidak disebutkan dalam ayat dan hadis apa nama nabi itu. Tapi kalau kita periksa kembali lebih teliti, barangkali ada ahli tafsir ya. Kalau Harun itu sezaman dengan Musa. Harun itu sezaman dan seperjuangan dengan Musa. Ini berarti kalau sudah tidak ada lagi Musa, berarti tidak lagi ada Harun. Cuman tidak, sejauh ilmu saya belum menemukan siapa nama nabi. Karena ada beberapa nabi yang tidak disebutkan namanya. Makanya sebagaimana saya bilang tadi, jumlah nabi itu ada lebih dari 25. Cuman yang disebutkan nama dalam Al-Quran dan hadis 25. Saya kita lanjutkan ya. Jadi mereka bilang berbicara pada siapa? Pada seorang nabi. Dari Bani Israel. Ya. Lahum mub'ats lana malikan. Jadi mereka minta kepada Nabi agar berdoa kepada Allah agar diangkat seorang raja, penguasa, pemimpin. Ya, pemimpin. Untuk apa? Nuqatil fi sabilillah, agar bisa memimpin kami berperang di jalan Allah. Nah, ini sudah pernah kita singgung pada pertemuan yang lalu tentang qatilun, orang yang berperang fi sabilillah. Inilah yang disebut dengan mujahid, syahid yang sebenarnya. Dulu kan sudah pernah kita jelaskan syahid itu ada berapa? Pertama, syahid di dunia dan syahid di akhirat. Siapa mereka? Nah, berperang di jalan Allah. Syahid di dunia, syahid di akhirat. Dia diperlakukan sebagai orang mati syahid, dikuburkan dengan darah-darahnya. Dengan pakaian yang dipakai ketika berperang. Disalatkan boleh, tidak disalatkan boleh. Yang kedua, syahid di dunia, tidak syahid di akhirat. Itu juga diperlakukan sebagaimana orang mati syahid. Apa maksudnya ini?
Maksudnya orang yang berjihad di jalan Allah, berperang, cuman bukan karena Allah, tapi karena ingin superhero. Apa ingin superhero? Ingin nampak pahlawan. Tapi nggak ada yang tahu, cuman Allah. Kita nggak ada yang tahu, sehingga kita tetap mengurus dia sebagaimana yang pertama tadi. Yang kedua, syahid di akhirat tapi tidak syahid di dunia. Di dunia dia mati biasa, tapi di akhirat syahid, mendapat pahala syahid. Cuman tidak sebesar orang yang mati di jalan. Siapa aja? Ya. Ini sudah pernah kita jelaskan. Di antaranya apa? Al-mabtu'un. Orang yang sakit perut. Wat-ta'un, orang kena penyakit menular. Kemudian juga termasuk dia al-mar'atu yamutu. Yamutu ya belum kena hamil, kena melahirkan. Wal ghariq ya, wal hariq yang tenggelam, yang terbakar. Ya. Kemudian juga yang ya zatus sahibihat, yang jatuh bangunan. Ya. Dan lain-lain. Ya, itu apa tadi? Syahid di akhirat tapi tidak syahid di dunia. Artinya jangan orang karena sakit perut lantas dia jangan nggak usah dikafankan dia, itu enggak, tetap dia dikafankan, disalatkan sebagaimana mayat biasa, cuman dia mendapat pahala syahid. Jadi itu ya, jadi orang yang mati tenggelam ya musibah juga yang tenggelam ya. Kecelakaan ya, termasuk membela harta dan masuk maling, kemudian dia berjuang sampai mati, itu maling. Kemudian juga sahibul ya, data hatmi yang tertimbun jatuh bangunan dan lain-lain ya. Itu tadi apa? Syahid di akhirat, tidak syahid di dunia. Ya. Sementara ya, syahid yang paling utama adalah qatlu fi sabilillah, orang yang mati berperang di jalan Allah. Ada satu hadis begini bunyinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan lainnya dari sahabat Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ahadun yadkhulul jannata, ada seseorang dia sudah masuk surga. Ada seseorang sudah masuk surga. Yuhibbu ayyarji'a ila dunya, tapi dia ingin balik ke dunia. Dah, ada seseorang yang sudah masuk surga, tapi dia ingin kembali ke dunia. Walahu ma fil ardi, walahu ma ya minal ardi syai'un, karena ia ingin mendapatkan sesuatu di dunia.
Jadi ada orang sudah masuk surga, terus yuhibbu ayyarji'a ila dunya walahu ma 'alal ardi syai'un, karena dia mengharapkan sesuatu di dunia, illa syahidun, kecuali orang yang mati syahid. Apa maksudnya? Ada seseorang yang sudah masuk surga dan dia ingin kembali ke dunia, ingin mendapatkan sesuatu, dan orang itu adalah orang yang mati syahid. Ya tamanna ayyukta asyra maratin lima yara minal karamah. Dia ingin ketika bisa balik ke dunia, ingin terbunuh di jalan Allah 10 kali. Ingin mati 10 kali. Kenapa? 5 yara minal karamah. Karena dilihatnya begitu mulianya orang yang mati syahid. Kita apa? Tuh lihat di Palestina itu. Mati syahid yang sesungguhnya. Tanya apa? Tengok tak kering mati. Mereka dibunuh oleh Yahudi. Mati syahid. Ternyata di akhirat nanti, wah, umat ni amat. Kita ni bagaimana mati kita? Kita nggak bisa pastikan karena kita santai-santai dari sini. Jangan-jangan meninggal kita dalam keadaan jangan-jangan itu yang ketiga tadi. Apa ketiga? Yang ketiga tadi. Yang ketiga itu dia syahid di akhirat, tidak syahid di dunia. Artinya dia mendapat pahala syahid. Itu gharik, itu orang yang mati tenggelam. Yang terbakar, yang tertimpa bangunan, ke gempa itu cuman mendapat pahala. Cuma ada syaratnya. Ya, ada. Artinya dia orangnya saleh, bertakwa, kemudian dia tidak syirik. Kalau mati dalam keadaan tsunami, salat pun enggak apa ya, mendapat pahala syahid. Pada cok. Mungkin udah nenggak-nenggak, udah cuek-cuek, atau dia pakai jimat, atau dia macam-macam. Ini maksudnya apa tadi? Orang yang baik, orang yang saleh, walaupun bukan berarti tidak ada dosa, enggak. Dia mati kena tsunami, maka dia mendapat pahala syahid. Bukan setiap orang yang, kadang-kadang bahkan tsunami itu azab bagi dirinya. Azab. Paham ya? Azab. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, coba perhatikan. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar. Aw la yushikanna Allah ayyamata 'alaikum iqaba. Tsumma ya tad'unahu fala yustajaba lakum. Artinya, hendaklah kalian benar-benar beramar ma'ruf. Apa maksudnya beramar ma'ruf? Menyuruh orang berbuat baik. Contohnya, ayo salat. Apa lagi? Ayo ngaji. Apa lagi? Pakai jilbab. Warna abu-abu. Apa lagi? Itu menyuruh kepada yang ma'ruf. Wala tanhauna 'anil munkar, atau mencegah kemungkaran. Apa contohnya? Enggak boleh nih buka kafe-kafe ini. Joget-joget sini. Ini enggak boleh nih. Apa ini pacaran-pacaran? Get out. Tapi enggak peduli kita lah, itu urusan mereka itu.
Urusan saya ngaji. Gak peduli. Bahkan di rumah kita sendiri ada orang yang bermaksiat, alah urusan dia lah dengan Allah. Allah yusikanna Allah ayyamata alaikum iqaba. Jika kita cuek bebek, apa cuek bebek maksudnya? Coba nanti pulang ke rumah lihat bebek gimana cueknya. Apabila kita nggak mau tahu, maka Allah akan turunkan bala. Ayyamata alaikum iqab. Iqab itu hukuman. Makanya kalau dari daya-daya atau pesantren-pesantren, ini iqabnya, itu hukuman. Summa tad'unahu, kemudian kalian berdoa agar Allah menghilangkan hukuman azab. Fala yustajab lakum, Allah enggak mengabulkan doa. Kenapa Allah enggak mengabulkan doa? Karena kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya ibu-ibu, ketika dulu bahagia di rumah, lihat suami seperti lihat surga, bukan lihat neraka misalnya. Tapi sekarang kok sudah lain. Ternyata ada orang yang tinggal di rumah kita nggak mau salat, nggak mau puasa, sabu-sabu, udang sabu maksudnya. Ternyata itu yang membuat ada iqab di rumah kita. Apa namanya? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan damka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka Allah memberikan kehidupan yang sempit. Sehingga hidup kita sempit, dalam rumah tangga sempit. Kenapa? Karena ada kemaksiatan yang enggak kita cegah. Summa tad'unahu, kemudian kalian berdoa, ya Allah, berikanlah keluarga hambamu ini keluarga mawaddah sakinah. Pada tempat itu tukang undang bala enggak kita enggak ada yang berani nyambung. Nah, boleh juga, saya mau bilang enggak kita usir. Bahkan Nabi mengatakan, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Jangan kamu berteman kecuali orang yang beriman, dan jangan ada yang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Suruh dia, nak, keponakanku, tinggal di rumah ini ada syaratnya. Pertama, salat 5 waktu jangan lupa. Bilang seperti itu aturannya. Kalau enggak, maaf, biar dia kos saja. Ngapain? Gara-gara dia nanti timbul apa tadi? Musibah di rumah kita. Dulu enggak pernah berkelahi dengan suami, sekarang berkelahi. Itu iqab. Kenapa berkelahi sama suami? Karena keponakan dia atau keponakan kita. Gimana kira-kira? Ada pengalaman? Makanya buat tulis. Kalau nggak berani bilang, tempel peraturan tinggal di istana ini. 1. Setiap penghuni rumah wajib salat 5 waktu. 2. Tidak boleh Iya Bu, kita kadang-kadang meremehkan hal seperti itu ya. Kita nggak sadar kalau ternyata berbagai macam penderitaan itu iqab, hukuman. Makanya saya katakan tadi ya, kalau ada orang yang mati tenggelam, itu kan mendapat pahala syahid sebagaimana saya jelaskan tadi dengan hadis-hadisnya. Tapi tidak semua orang yang mati tenggelam. Kenapa? Tsunami itu ada yang menjadi iqab. Tadi apa iqab artinya? Hukuman, adab. Jadi musibah itu ada 2, ada iqab, ada bala. Bala ini ujian. Bagi siapa? Orang yang baik, orang yang beriman. Kalau iqab, orang yang jahat.
Paham ya? Gimana kira-kira? Buat peraturan, tempel di dinding. Pagi ditulis, tempel di dinding, sorenya udah hilang. Paham ya? Wan. Yang dalam keluarga kita, kalau misalnya kita lihat kemungkaran di tetangga atau di depan mata kita, sama itu mengundang bala. Nggak berani Ustaz. Nggak ada yang berani, saya juga nggak berani Bu. Makanya kita kena bala terus. Tadi selemah-lemah iman. Lemah-lemah, memang lemah iman kita, nggak berani. Tah apa kita takutkan tah? Itu mengundang bala. Makanya kenapa kadang-kadang jemuran hilang, dulunya nggak pernah. Dulu enak tinggal warga kita kompak, sekarang udah saling berkelahi. Kenapa? Karena ternyata ada mungkin di kampung kita tinggal orang yang mungkin agen sabusa. Kita tahu tapi nggak kita larang. Itu urusan dia, rumah dia, apalagi tangkap dia sendiri, cuek bebek. Inilah yang dilarang dalam hadis tadi. Apa? Saya ulang lagi hadisnya. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar. Aw la yushikanallah ayyab'atha 'alaikum iqaba summa tad'unahu fala yustajaba lakum. Hendaklah kalian benar-benar beramar ma'ruf. Apa amar ma'ruf? Wala tanhauna 'anil munkar. Nahi munkar apa artinya? Melarang kemungkaran. Atau kita tinggalkan, enggak peduli. Au la yushikanallah ayyamasa 'alaikum iqaba. Atau kalau kita enggak peduli dengan amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah turunkan iqab. Apa tadi iqab tadi? Hukuman, azab. Summa tad'unahu, kemudian kalian berdoa, ya Allah, amankanlah kampung kami ya Allah, bahagiakanlah keluarga kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Allah enggak kabulkan. Kenapa? Penyebabnya enggak kita. Maka ada yang tanya sama saya ketika saya menjelaskan hadis ini ya Ibu ya. Innallaha khalaqa da'a wa dawa. Saya bilang, fatadaw wa la tadaw biharami. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obat. Berobatlah, tapi jangan berobat dengan cara yang haram atau dengan hal yang haram. Berarti kan setiap penyakit ada obat. Ini hadis Nabi sahih. Kita meyakini dengan seyakin-yakinnya setiap penyakit pasti ada obatnya. Tapi ada yang bertanya, terus kenapa penyakit HIV belum ada obatnya? Karena itu bukan penyakit, itu iqab tadi, hukuman. Hukuman gak akan ada penyakit. Obatnya cuma satu apa? Tobat. Ini gak ada bertobat. Makan semakin ditingkatkan LGBT. LGBT. Kenapa LGBT itu ditingkatkan? Menurut ibu-ibu? Kan ibu-ibu sering nonton TikTok, sering nonton YouTuber. Kadang-kadang senyum-senyum sendiri, dibilang mas suami, oh masya Allah kataki nongke. Senyum-senyum sendiri, dipanggil-panggil mas suami, nyaut-nyaut. Kenapa? Kenapa LGBT itu ditingkatkan? Bahkan di negara-negara tertentu itu dikampanyekan. Kenapa? Kenapa? Ya? Karena mereka menganggap penduduk dunia ini terlalu banyak. Sementara sumber daya kurang. Terlalu banyak orang. Jadi dengan LGBT nggak mungkin melahirkan lagi. Mana pula melahirkan si Joni dengan si Joni.
Siapa lagi? Si Yani dengan si Yani. Mana ada melahirkan? Jadi makin banyak orang yang kena penyakit itu, makin berkurang. Tapi kalau laki-laki nikah dengan perempuan, anaknya bisa 7, bisa 8. Enggak? Kecuali bagi orang yang setel kan. Kalau yang enggak setel-setel, ubena aja. Goh tak kalau likut kan naik ke lam. Walaupun enggak semua kayak gitu ya kan. Ini juga asumsi ya. Walaupun ada saya baca model-model gitu ya. Dan jadi kenapa nggak ada obatnya tadi HIV? Karena itu bukan penyakit, tapi hukuman. Tobat dulu baru Allah datangkan obatnya. Ya itu ibu. Nah kita lanjutkan ya, nanti nggak habis saya nanti. Si kita berputar sana, berputar sini. Kita ini mau seperti orang mau ke Pasar Aceh, putar dulu ke Lambaru, ke Sigli dulu, Takengon, tak baru. Ya, 10 tahun kemudian baru sampai ke Pasar Aceh. Tapi nggak apa-apa, yang penting sampai. Nah, karena memang tafsir ini saling kait-terkait. Beda dengan terjemahan ya. Atau tafsir singkat. Kita kan tematik ya. Kadang-kadang nyambung tuh. Enggak buru-buru kita kan. Saya memang pengajian tafsir itu lama. Saya rata-rata pengajian tafsir itu 1 tahun 1 juz. 1 tahun. Ya, saya pengajian di sebuah tempat itu sudah lama, Bu. Sebelum tsunami, itu setahun 1 juz rata-rata. Sekarang sudah sampai surat Al-Hajj. Pengajian tafsir. Karena memang nggak bisa buru-buru dia. Kalau buru-buru namanya terjemahan. Apalagi kadang-kadang ini begini ya, tafsir itu, pengajian tafsir itu artinya kita mengaji seluruh ajaran Islam. Masuk akidah, kita bicara akidah, gitu. Masuk KDRT, masuk nikah, masuk makanan, tergantung ayatnya. Makanya belajar tafsir berarti belajar seluruh ajaran Islam. Masuk ayat perang ya, ini udah masuk perang gitu. Nanti mungkin masuk ayat lain. Makanya orang belajar tafsir itu berarti belajar seluruh ajaran Islam. Makanya orang yang ngajar tafsir itu nggak bisa sembarangan. Harus luas wawasannya. Yang kira-kira jenggotnya jangan kayak saya lah, panjang dikit lagi lah. Ya udahlah. Nah, kita lanjut ya. Jadi mereka minta tadi apa? Bani Israel minta kepada nabi mereka agar pemimpin. Nah, dalam Islam, ibu-ibu sedikit saya jelaskan. Dalam Islam itu nggak boleh minta jadi pemimpin. Tapi kepemimpinan itu diamanahkan. Rasulullah SAW bersabda, "Satahrisunal imarah." Kalian kadang-kadang berambisi untuk mendapat jabatan atau kepemimpinan. Padahal ya, innakum lasatakunu nadamatan yaumal qiyamah. Padahal itu bisa menjadi penyesalan pada hari kiamat. Pernah Abu Zar minta jabatan. Ya, ada seorang sahabat bernama Abu Zar. Dia bilang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sata maluni." Ya.
Ustaz takmil. Ya Rasulullah, berikanlah saya satu amalan, ya jabatan. Ustaz takmil. Kemudian faqal, Rasulullah mengatakan, kemudian Abu Dzar mengatakan, fadaraba yadahu ala mankibi. Kemudian Rasulullah meletakkan tangannya di pundakku, tanda sayang. Faqal. Kemudian Rasulullah bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka dha'ifun, kamu ini lemah. Apa tanda kata Rasulullah tadi? Kamu ini lemah. Fa innahu amanah, karena jabatan itu amanah. Fa innahu yaumal qiyamah khisyun wa danamah. Kadang-kadang jabatan itu pada hari kiamat itu menjadi kehinaan dan penyesalan. Illa man akhadha bihaqqiha, kecuali orang yang memang layak. Orang yang layak. Wa addaha alaihi. Kemudian dia menyembah, dia melaksanakan kepemimpinannya sesuai dengan amanah. Makanya juga Allah berfirman, ya, Allah berfirman, ya, wa ja'alna minkum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Akan kami jadikan pemimpin-pemimpin di antara kamu yang akan memimpin dengan, ya, dengan bimbingan kami, kata Allah, jika kalian bersabar. Nah, jadi kecuali yang boleh menjadi pemimpin adalah orang-orang yang mampu melaksanakan kepemimpinan sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau enggak akan jadi penyesalan. Nah, akan menjadi penyesalan. Jadi enggak boleh minta. Kemudian juga dalam hadis yang lain yang mengatakan, kepada Rasulullah mengatakan kepada Abdurrahman bin Samrah, ya Abdurrahman bin Samrah, la tas'al imarah, jangan kamu meminta jadi pemimpin. Makanya saya bilang dalam Islam tidak boleh meminta jadi. La tas'al, ya, la tas'al alal imarah, jangan kamu meminta jadi pemimpin. Kemudian fa in utitaha an mas'alatin ukilta ilaiha, jika kamu meminta menjadi pemimpin karena kamu minta, nanti bebannya kamu pikul sendiri. Paham maksudnya? Kalau kita minta jadi pemimpin, ya, ketika kita gagal memimpin atau banyak masalah, orang akan bilangnya, cok lah. Tapi kata Nabi, wa in utita an ghairi mas'alatin wa inta 'alaiha. Tapi kalau kamu tidak minta, orang akan membantu kamu menyelesaikannya. Paham ya? Saya jadi ketua ya. Oke. Ketika gagal, ya, cok. Bak tunjuk tangan jago tapi tak ulangnya ini. Tapi kalau kita enggak minta, diamanahkan, ketika enggak mampu, ayo kita tolong sama-sama. Kan kita angkat dia, kita yang pilih dia. Dia enggak minta. Tapi hari ini kan sudah berbeda. Berebut-rebut. Bayar lagi pakai uang. Satu orang 100.000. Perlu suara berapa? Akhirnya habis uang kan 1 miliar. Ketika jadi pemimpin, apa yang dilakukannya? Ini harus balik dulu 1 miliar ini. Atau minimal katakanlah 500 juta, harus balik dulu. Setelah balik, kumpulkan lagi kekayaan. Setelah kumpulkan lain, kumpulkan lagi uang untuk kampanye ke depan. Sisanya untuk rakyat. Padahal itu cuma 5 tahun. Coba logikanya saya kasih sama ibu ya, walaupun ini sekedar asumsi ya. Ingin jadi pemimpin, katalah pemimpin itu lamanya berapa?
5 tahun. Ketika kampanye berapa habis uang? Sampai 10M. Ketika dia terpilih, tahun pertama apa kerjanya? Cari uang. Bagaimana caranya agar 5M itu, 10M itu harus balik. Kong kali kong dengan kontraktor dan sebagainya. Kadang-kadang modal juga dari kontraktor. Setelah balik, tahun kedua apa? Kumpulkan kekayaan dulu untuk bisa punya istri beberapa, atau kalau nggak punya istri, punya kekayaan, mobil beberapa, rumah beberapa. Pokoknya harus jadi orang menyokonyo hana kaya ali. Tahun kedua. Tahun ketiga, kumpul lagi kekayaan untuk kampanye ke depan. Tahun keempat, baru untuk pikir nih, sisa-sisa. Untuk memilih lagi begini. Nggak ada itu semua. Makanya saya nggak pernah milih itu lah, nggak pernah milih satupun, nggak percaya satupun. Jadi kenapa dosa golput? Mana dalilnya dosa? Karena membiarkan yang tidak Orang nggak ada yang pilihannya. Jadi membiarkan apa? membiarkan orang yang tidak baik terpilih. Oh baik. Jadi harus memilih. Walaupun dia orang yang Enggak, Ustaz pilih yang yakin. nggak ada satupun, kayak mana misalnya? Ada yang Paling tidak begini konsepnya. Saya paham maksud ibu, saya paham sekali. Paling tidak kita pilih yang lebih sedikit kemudaratnya, yang lebih sedikit jeleknya. Mencari yang benar nggak ada, semuanya minta dipilih. Mungkin kalau kita memilih yang paling sedikit kancilnya, kan itu. Apa kancilnya? Yang paling lebih, yang di antara beberapa calon ini kita lihatlah yang paling sedikit mudaratnya. Kalau yang baik nggak ada, mereka udah menghabiskan uang, nggak mungkin ada manusia yang mau rugi, nggak ada. Itu kan permainan namanya. Kayak orang mancing, lempar umpan dulu. Lantas ketika lempar umpan habis beli uang umpan, ada orang yang nggak kepingin ikan. Saya suruh orang beli, tapi saya nggak milih, Bu. Tapi saya sarankan orang beli. Dia nggak mau bertanggung jawab. Ditanya sama Allah nanti, kata kok saya jawab, saya dosa aja udah membunuh, tambah lagi. Mulailah lihat sama saya. Tuh orang wajah golput. nanti ibu banyak yang golput. Nah, golput. Bukan. Yang besar salahnya rakyat biasa ini kalau mau jadi apa-apa, mau jadi pegawai dites betul-betul sekali. Tapi untuk pemimpin tidak dites, tak ada, bisa nggak ada pendidikan. Iya. Karena rakyatnya harus betul-betul. Jawa rujukan terus ya. Tapi enggak juga, Bu. Ada sebagian yang betul-betul. Ada yang sebagian nyogok juga. Nah, betul tak? Enggak. Kalau musim sekarang enggak banyak yang Tapi ada kan? ada orang dalam lah. Orang dalam Tapi nyogok. kita lihat tes untuk pegawai sekarang memang betul-betul nanti sore dah keluar berapa nilai. Ya. 3 hari kemudian dah keluar dia di ranking mana. Ya, Dia begini, Bu. dipilih apa tidak. Ya begini. Saya paham itu. Sangat paham. Cip keluar nilai. Ya. Dari 100 orang keluarlah 10. Enggak langsung ini. 10 itu jelas. Nah, pada 10 inilah mulai telepon-teleponan, WA. Paham ya? Apalagi tinggal 3 orang ini. Dipilih 2, 1 harus, atau dipilih 1. Nah, udah mulai telepon-teleponan. Ada orang saya dengar habis uang sampai 100 juta lebih. Untuk nggak terpilih dia akhirnya. Terpilih tapi harus keluar habis uang dia berapa? 100 juta lebih. Ini hati-hati, Bu. La'anallah kata Nabi, ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyogok dan yang mau disogok. Nah. Tapi ada yang jujur, saya bukan mengatakan tidak ada jujur, ada jujur. Cuman ada juga yang
yang model-model gitu. Sekarang bagaimana enggak Bu ya? Walaupun enggak semuanya ya. Dia berada di posisi itu juga sudah berdarah-darah pengorbanannya. Juga mungkin dulu masuknya juga cara seperti itu. Lantas apa dia enggak kerja juga orang lain? Ya contoh tadi, dia masuk kerja habis uang, katakanlah 100 juta lebih. Terus ketika dia mendapat posisi seperti itu, kerja seperti itu, lulus seperti itu, kembali uangnya. Kalau sekedar gaji. Enggak, lantas apa yang dikerjakannya? Modal-modal gitu juga, Pak. Walaupun enggak semua, kita masih ada orang-orang bersih. Masih ada orang-orang bersih. Paling tidak kalau enggak bersih semuanya ya bersih setengah badan itu. Atau mungkin juga ada yang bersih-bersih betul-betul. Ya udah kita lanjutkan Bu ya, jangan terlalu dipikirkan ini Bu. Nanti enggak sanggup makan kita. Allahu Akbar. Ini saya rekam ini. Hati-hati Ibu ngomong. Saya yang hati-hati ngomong. Oh, ada ya? Ada ya? Sampai di mana tadi? Udah lupa pula ini. Nah, seorang raja, seorang raja atau pemimpin untuk apa? Nuqatil fi sabilillah, agar memimpin kami berperang di jalan. Nah, berperang di jalan Allah di sini maksudnya adalah ya qatlun fi sabilillah. Orang yang berperang membunuh di jalan, artinya perang yang sebenarnya ya, syahid yang sebenarnya. Qala, kemudian Nabi mereka mengatakan, hal asaitum in kutiba alaikumul qital. Jangan-jangan, nah begitulah kira-kira. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan, apa maksudnya kata jangan-jangan? Pemahamannya gimana? Artinya ragu kan? Jangan-jangan asaitum in kutiba alaikumul qital. Jangan-jangan ketika Allah mewajibkan kalian berperang, ya, Allah nuqatilu, kalian nggak mau. Tuh kenapa? Takut perang. Berarti Allah tahu, Nabi ini tahu karakter kaumnya. Kenapa orang takut perang? Berarti takut mati. Kenapa takut mati? Karena kena satu penyakit. Apa nama penyakitnya? Kalau tahu saya kasih ini, walaupun tinggal setengah. Apa nama penyakitnya? Apa penyakitnya? Ya, apa nama penyakitnya? Nama penyakitnya adalah wahan. Ya Rasulullah, wa mal wahanu. Ya Rasulullah, apa itu penyakit wahan? Faqal, Nabi mengatakan, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan takut kepada mati. Itu tandanya itu mendalam, Bu. Cinta itu, tapi kalau cinta terlalu cinta kepada dunia dan takut mati. Ya, orang Yahudi ternyata Allah tahu dia. Terlalu cinta kepada dunia, takut mati. Jadi wahan, penyakit. Saya sering jelaskan ya, saya sering waktu ceramah-ceramah takziah saya sering bilang begini. Kita enggak perlu takut mati. Ada dua alasan kita tidak perlu takut mati. Yang pertama, takut pun datang juga. Kematian itu bagai bayang-bayang. Makin kita cepat berlari, dekat juga dia, enggak jauh-jauh juga dia. Walaupun kita bersembunyi di mana? Di ruang bawah tanah itu apa namanya?
bunker. Datang juga dia. Aina ma takunu yutrikul maut walau kuntum fi burjin musyayyadah, kata Allah. Di mana saja kamu bersembunyi, maut akan tetap menjemput walaupun kamu bersembunyi di benteng yang kokoh. Dimanapun kamu berada, maut tetap akan datang walaupun bersembunyi di benteng. Jadi nggak perlu. Jadi alasan kita tidak takut mati, kenapa? Takut pun dia. Yang kedua, kita takut hanya pada musuh. Apa Allah musuh kita? Kita takut pada musuh. Allah apa? Musuh bukan? Allah apa kita? Kekasih. Apa dalilnya Allah itu kekasih? Apa dalilnya Allah itu kekasih? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah sayang sama kita. Kau sudah sering saya jelaskan. Kemudian juga orang-orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman amat besar cintanya kepada Allah. Jadi kita sangat cinta kepada Allah. Allah pun sangat sayang kepada kita. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhu, Allah redha sayang kepada mereka, mereka pun sayang kepada Allah. Nah, kalau betul-betul kita Allah menganggap Allah itu kekasih, sekarang saya tanya sama ibu-ibu, jumpa kekasih ibu-ibu gimana? Takut apa enggak? Senang. Berarti mati senang. Apa ya tuh? Nah, itu dia. Jadi nggak perlu kita, Allah sayang sama kita. Oh, ada yang bilang Ustaz kan banyak dosa. Tunggu dulu. Oke, banyak dosa. Dari mana kita tahu kita banyak dosa? Oke. Apa gengsi untuk bertobat? Ya tobat aja kalau merasa banyak dosa. Tobat. Bahkan Nabi mengatakan inna rajula, sesungguhnya ada seorang laki-laki la ya'malu amalan min ahlin nar fima yubdulin nas, dia beramal dengan amalan penduduk neraka sebagaimana dilihat oleh manusia. Mana banyaknya dosa dia. Wa huwa min ahli jannah, sesungguhnya dia penghuni surga. Kenapa? Dia bertobat sebelum mati. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharrir. Sesungguhnya Allah akan menerima tobat seorang hambanya sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Gengsi kita bertobat. Memang gengsi. Jelas-jelas kita salah, ditegur orang. Maaf. Orang bilang masa bertobat, maaf. Emangnya aku gak boleh salah? Marah lagi sama kita. Bu, apa? Ibu gak boleh kayak gitu. Ibu ada sifat dengki. Ya, bilang saya dengki ya. Jelas-jelas ketangkap basah. Apa ketangkap basah? Ada airnya. Masih juga dia nggak mau mengaku salah. Gengsi kita bertobat. Baik ini nggak tahu lah. Padahal jadi nggak perlu kita takut mati. Yang penting kita yakini dengan seyakin-yakinnya Allah itu maha pengampun, maha pengasih, lagi maha. Jangan kita berburuk sangka dari Allah. Dalam satu hadis kursi Allah berfirman, "Inda danni 'abdi bi aku, bagaimana prasangka hambaku." Kalau kita berprasangka Allah sayang sama kita, Allah sayang. Kalau kita berprasangka Allah benci, Allah benci. Kalau kita berprasangka Allah mengampunkan, Allah ampunkan. Kalau kita berprasangka Allah enggak ampunkan, maka berbaik sangkalah pada Allah. Ya, takut kepada Allah bagaimana? Kalau takut kita kepada Allah seperti takutnya kepada makhluk, itu salah. Tapi takutnya kepada Allah kita makin tenang, makin cinta, itu baru benar. Ya, ingat, takut kita kepada Allah makin dekat, makin tenang. Tapi takut kepada makhluk makin jauh, makin gelisah. Kenapa? Kenapa kita takut kepada makhluk makin jauh, takut kepada Allah makin dekat? Karena tadi bercampur dengan cinta.
Kenapa ibu-ibu tahu? Karena udah pernah seribuan kali saya jelaskan di sini. Sudah sering saya jelaskan di sini. Cuma ibu-ibu aja mungkin ada yang lupa. Kita makin dekat. Ustaz, berarti misalnya gini Ustaz, kita memang berbuat salah sehari-harinya pasti banyak kita kesalahan pasti banyak kesalahan daripada tidak salahnya itu. Kita sadar, kita mengakui kesalahan kita itu. Pada satu ketika kita bertobat, ada juga kita ulang lagi bertobat lagi. Itu gimana? Nggak apa-apa. Meskipun mungkin itu kesalahan mungkin salah kecil. Mungkin bisa jadi pada satu waktu tibanya waktu sholat kita mengundurkan waktu sholat. Kita sadar itu salah, sholat itu kita lalaikan kan. Apa itu besoknya kita bertobat? Apa diampuni lagi? Begini ibu, kita jangan salah paham juga dengan dosa. Kadang-kadang bukan dosa. Kalau kita salat masih di dalam waktunya itu bukan dosa, cuman kehilangan keutamaan. Paham ya? Yang disebut melalaikan salat, fawailul lil musallin, para ahli tafsir mengatakan orang yang nggak salat sampai habis waktunya. Cuman kalau kita ingin mendapat yang utama, baru kita di awal waktu. Afdalul a'mal as-salatu ala awwali waqtiha. Salat yang paling utama di awal waktu. Nah itu dia. Tapi yang kesalahan tuh begini, kadang-kadang dosa-dosa kecil itu bisa terhapus dengan ibadah kita. Kan Nabi mengatakan begini, as-salawatul khamsu, al-jum'ah ila jum'ah, wa ramadan ila ramadan, mukaffiratu lima bainahunna, idas tunibat kabair. Di antara salat 5 waktu, di antara Jumat ke Jumat, di antara Ramadan ke Ramadan, kita melakukan dosa-dosa. Ya, maka Allah mengampunkan dosa-dosa di antara waktu-waktu itu. Idzat kunibas kabair, selagi hambaku tidak mengerjakan dosa besar. Jadi dosa kecil itu bisa terhapus dengan amalan. Nah, contoh misalnya kan, Somu yawma arafah yukafiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan. Puasa Arafah itu bisa menghapuskan dosa 2 tahun. 1 tahun yang lalu. Nah, itu dosa kecil, bukan dosa besar. Bukan kalau dosa besar kacau, nggak ada dalilnya, dosa kecil. Jangan nanti setelah puasa Arafah ya udah berzina aja lah, udah diampunkan waktu ke depan. Bahaya. Karena sudah azan. Udah habis belum? Itulah. Kita banyak kali raon. Kemana-mana raon sampai ini nggak habis. Mana tadi? Gak hilang pula. Ah ya. Nah, kita habiskan aja ya. Qalu, mereka bilang, wa malana alla nuqatila fi sabilillah. Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Kan tadi Nabi mengatakan, jangan-jangan nanti ketika Allah wajibkan kalian malah nggak mau. Apa jawab mereka? Kenapa pula kami nggak mau? Mungkin dengan gaya-gaya itu, kenapa pula kami nggak mau? Mereka itu apa tadi? Membunuh kami, mengusir kami dari kampung halaman dan anak-anak kami. Nah, gitulah kira-kira. Ya. Falamma kutiba alaihimul qital, dan ketika Allah benar-benar mewajibkan, tawallau, ternyata mereka ketakutan, takut, berpaling, illa qalilan minhum, kecuali hanya sedikit saja. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah mengetahui siapa-siapa orang yang menzalimi diri sendiri. Lari dari peperangan itu termasuk dosa besar. Ya, nah itu dia. Ya, kenapa tadi hanya sedikit saja yang mau berperang dengan Allah? Karena mereka takut nanti kena penyakit bahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lebih qauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.